Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, sekarang udah bulan Desember nih. Yang pastinya lihat dari topi saya udah kelihatan nih. Kira-kira nih mau bahas apa. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya teman Kongko BB69, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas. Sehat, sehat. Sekarang jadi ngomongnya bukan hey 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 lagi tapi ho ho ho. Soalnya udah mulai mau Desember ya. Udah Desember nih udah Udah mulai mau suasana. mendekati Natal. Nah, sekarang nih Yes. pada episode kali ini nih kita akan mendengarkan film-film rekomendasi dari Watching Movie Channel untuk mungkin menyambut season atau istilahnya hawa-hawa Natal nih, Mas. Oke, Ya, silakan Mas. gue nih mau kasih, tadi kan kita sempat bicara ya Mas ya, untuk rekomendasi film-film Natal, dan kebetulan nih langsung terpikirkan oleh gue nih 5 film yang menurut gue nih ya dibilang umum sih secara Natal sih, menurut gue sih nggak terlalu umum juga, tapi menurut gue nih cukup layak untuk direkomendasikan Mas. Yang Oke, kelima nih Mas, gue mau yang kelima, rekomendasikan film yang ada di Netflix ya Mas ya. Ini ada trilogi, dan ini menurut gue nih filmnya heartwarming banget. Christmas Prince, Mas. Mas. Who in this palace had the means, the opportunity, the motive? If the sacred truce is broken, There will be a curse on the firstborn child. if the treaty isn't signed by midnight Christmas Eve, it takes effect. Christmas Prince ya. Christmas Prince. Iya, itu ada 3 seri tahun 2016, 2017, sama 2019. Kenapa nih? Itu Kenapa? bagus banget, Mas. Itu sekilas kalau kita perhatikan ya, kalau kita posternya itu seolah-olah kita pasti mikir, ini film-film yang kayak yang kita bilang suka bahas, Mas. Film-film Hallmark, Mas. Kayak film-film Hallmark, Mas. Dari Betul. judul-judulnya, dari bentuk posternya yang 2 orang cewek sama cowok gitu. Tapi ceritanya itu, sinematografinya, terus kehangatan Natal yang ini yang gue mau tekankan di sini Mas ya. Hmm. Bukan secara keseluruhan tuh, yang gue mau tekankan tuh pas ketika kita nonton film yang 5 gue rekomendasi ini tuh, kayak tuh kita berasa tuh aura Natal itu dapat banget Mas gitu Mas. Kayak kita Hmm. tuh benar-benar tuh, kadang kan kita bilang kan kalau kita ke kemana ya misalkan ya, ke pantai, kita kan ngerasain kan suasana tuh kayak kita tuh bener-bener relax ya banget ya. Nah ini ibaratnya nih film-film yang gue rekomendasikan ini ya, menurut versi gue nih sangat kentara banget tuh aura ininya Mas. Kehangatan Natal itulah definisinya buat gue ketika gue nonton film. Salah satunya adalah Christmas Prince ini Mas. Ceritanya sih secara itu sih memang nggak terlalu apa ya Mas ya, Mas itu ringan-ringan Mas, ringan. Mas itu tentang seorang wanita tuh yang gimana dia tuh mau saling suka sama seorang pangeran di negeri yang fiktif sebenarnya Mas, fiktif. Tapi itu indah dibuat ya Mas di film tersebut Mas. Andalonia, gue inget banget tuh. Andalonia atau apa gitu. Ada nama itu, negeri Andalonia tuh, yang itu adalah pangerannya, dan dia tuh orang biasa yang nggak sengaja tuh bisa akhirnya tuh bisa masuk untuk ke keluarga tersebut Mas. Awalnya tuh banyak penolakan dari orang tuanya seperti itu, tapi ada dukungan dari adiknya seperti itu. Menurut gue tuh recommended banget, kalian jangan lihat posternya atau menganggap ini film terlalu ringan atau terlalu biasa banget atau terlalu basic banget. Menurut gue film Christmas Prince ini sangat layak Mas untuk ditonton Mas. 1, 2, 3 nggak terlalu bersambung, tapi tuh ada keterkaitan Mas. Dari 2016, 2017, 2019 deh. Oke, dari Ada pertama deh kali dari. mereka ketemu sampai menikah terus punya baby kalau nggak salah ya. Nah, itu betul Mas. Judulnya tuh juga berkaitan, kalau saya ada Royal Baby, Royal apa gitu ya Wedding, Mas ya. royal Oh wedding ya, ya Wedding. betul. Ah. Hmm. Dari dia pertama kenalan, terus gimana perjuangan mereka berdua itu, terus akhirnya diterima, terus akhirnya menjadi punya anak, dia bahagia. Sekilas sih kayak gitu doang, tapi itu kalau kita udah nonton Mas, filmnya itu 1,5 jamnya kurang lebih ya, itu indah banget Mas. Suasana yang gini loh, kadang kita waktu kecil umur 3, 5 tahun kan, kadang kita lihat di TV kan kita nggak paham Mas film Mas, tapi ada beberapa session Mas, kadang kita lihat film Natal tuh nih yang kita terlintas di waktu kita kecil ya, umur 3 tahun sampai 5 tahun, ini film-film yang kayak gini gitu, tapi gue dapatkan waktu gue dewasa gini, gue dapatkan di salah satu filmnya, yaitu Christmas Prince ini Mas.
heartwarming banget Mas. Oke. Sinematografinya, negeri buatannya itu Mas, negeri negara buatannya itu bagus banget Mas itu Mas. Bagusnya tuh udah arti nggak wah gimana-gimana, tapi itu enak dilihat Mas, sederhana gitu Mas negaranya Mas, negerinya itu Mas. Hmm, hmm. Wah, ini kayaknya cocok nih, soalnya kan trilogi, jadi istilahnya kan kurang lebih kan 3 kali 90 menit kalau nggak salah ya, mungkin kali ya, kurang lebih ya. Jadi Iya, cocok nih untuk 5 jam lah. menghabiskan. Iya, pas banget itu kalian. Itu gue nonton juga Mas, itu gue lupa Mas, itu gue nonton kalau nggak salah juga gue nggak dari satu-satu Mas, jadi itu film udah beredar dulu Mas. Jadi gue bukan nonton dari satu terus gue penasaran nih kedua, enggak Mas, gue nonton kalau nggak salah itu tahun 2019 ke atas Mas. Hmm, 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 Jadi gue hmm. langsung habisin tiga trilogi tersebut, kebetulan tuh ada di Netflix. Oke, oke. Jadi apa, Christmas Prince 1, 2, 3, bahkan konon katanya itu pengen dibuat keempatnya, tapi masih belum pasti ya Aduh, kayaknya sih. berharap banget Mas, gue kali ini berharap banget Mas kalau itu dibuat apa, dibuat sequel lagi tuh, misalkan apanya gitu loh, bagus banget. Ini ratingnya juga kalau gue perhatikan di IMDb sama Rotten tuh nggak jelek loh Mas. Masih masih standar sih ya, dalam arti kurang Standar lebih sih ya, standar. 5, 5, 6 sampai 6 ke ya, 7 6. ya, 7 lebih ya, kurang lebih ya Iya, kalau 7 Christmas sama Prince ya. 7. Nah, soalnya kalau dari poster emang bener sih kata Mas itu yang awal itu, ini kok kayaknya seperti apa, film-film Hallmark ya. Kalau Hallmark kan biasanya kan kalau Christmas, Valentine itu kan pasti udah ada ya. Banyak banget. Ibaratnya ada 10 edisi film yang judulnya Christmas apa gitu Mas, Family, Love lah apa gitu banyak banget. Tapi ini gue jamin ini nggak biasa Mas. Apalagi Netflix udah sampai, ngerti ya Mas ya? Hmm. Apalagi Netflix udah sampai bikin sampai 3 trilogi Mas. Ini khusus Netflix Mas. Itu artinya ada suatu hal yang pasti nggak bisa kita pandang sebelah mata Mas ibaratnya Mas. Menarik, Sebenarnya tuh menarik. Princess Switch gue pengen penasaran juga, tapi gue belum nonton tuh Mas 1, 2, 3. Pasti tuh udah menarik juga Mas, sampai Netflix bikin 3 season tuh Mas. Yang 3 terbaru juga ada trilogi. ya kalau nggak salah ya. Princess Iya, yang terbaru kemarin. Iya. baru-baru keluar. Princess Switch ya, Switch ya. Betul. Oke, Christmas Prince ini yang trilogi nih. Jadi kalian catat nih trilogi dari Christmas Prince mungkin bisa ditonton nih. Oke, itu Iya. number 5, number 4. Number 4 tunggu bentar. Number 4 ini film pernah kita bahas mungkin ya Mas waktu dulu ya Mas. Ini mungkin hidden games bagi gue, tapi kita ulang lagi deh. Ini salah satunya juga di Netflix biar kalian mudah deh. Ini ada di Netflix. Ada di penghujung tahun 2019 film ini. Film ini sangat heartwarming juga dengan kekuatan salju yang sangat beda dibanding film-film sebelumnya Mas. Maksudnya itu film-film yang ada tentang tema-tema Natal gitu Mas. Let It Snow Mas. I realized that life is just a bunch of stuff you can't control. Was that a bad thing? Oke, Let It Snow ya, waktu itu sempat kita bahas juga ya. Iya. Ini terbukti Mas, gue sampai 2021 akhir ini gue masih menganggap film itu adalah salah satu film Natal yang bagi gue nih terbaik Mas. Kenapa nih? Coba deh. Mungkin mereka kan ada yang belum sempat dengerin nih. Ini sama Mas menurut gue Mas. Ini tipikal film yang 5 yang gue mau info ini. Jadi ini kekuatan Natal ini sangat ini Mas. Apa nih? Sangat merasuk Mas menurut gue Mas. Merasuk ketika gue nonton film ini Mas. Jadi itu apa ya maksudnya tuh suasana Natal ya, gimana mereka tuh menghabiskan waktu di satu restoran di malam Natal untuk mendapatkan sebuah kepastian dalam hidup mereka Mas. Tapi diolahnya atau ditampilkannya itu dengan sangat ringan, tapi juga apa ya, suasana Christmas-nya itu Mas, sekali lagi Mas, malam Natal tuh berasa banget Mas. Saljunya, suasana Lagu-lagu latar. Itu lagunya, kegalauan kebersamaan antara teman-teman di saat Natal gitu loh Mas. Iya nih, apalagi kan ini kan dibintangi banyak bintang-bintang muda juga ya. Kayak ada Isabella Merced, Odeya Rush, terus habis itu ada Jacob, si Jacob, terus habis itu banyak ya sini ya. Karena kan temennya Spider-Man main tuh. Betul. Nah, ini kan biasanya itu kalau dengan yang banyak toko itu cukup menarik tuh ya istilahnya ya. Apalagi dengan Christmas masing-masing punya masalah, punya problem atau
punya Iya, kisahnya. punya kegalauan, iya kegalauan cinta, kegalauan ada di sana gue ingat banget tuh ada orang tuh yang nggak berani nembak cewek, nggak bisa menyatakan ternyata dia lesbi, ternyata dia tuh sama pasangannya seperti apa gitu, sama mamanya seperti apa. Tuh keren banget mas, sebatas dijadikan satu, jadi dijadikan tuh apa suatu kesatuan tuh yang sangat indah mas semua mas, dengan salju-salju yang benar-benar terasa banget di film ini mas. Hmm, 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 Kekuatan hmm. salju Natal tau gak? Kan kita bilang Natal tuh nggak bisa lepas dari salju ya mas ya. Betul. Hmm. Padahal kan nama Topi apa mas di aja negara gitu. lain juga belum tentu ada salju, tapi entah kenapa mungkin dari kecil kita kan selalu kan Mindsetnya. mindset kita ini Natal itu Amerika istilahnya kan pas waktu musim salju kan Desember kan, terus kutub Hmm. utara istilahnya itu kan salju ya, jadi istilahnya bener-bener kalau film Natal tanpa salju itu kayak agak-agak gimana, tapi istilahnya kalau dengan salju kayaknya itu karena kita udah terlalu istilahnya dimasukin soal salju, soal bunyi lonceng segala macam ya, itu kayaknya itu Nah, komplit tuh ya. rusak, rusak. Rusak. Aduh. Iya, iya, iya. Oke, Let It Snow tahun 2019 ya. Nah, sekarang Ada number di three, Netflix. Itu Hidden Netflix ya Gems masih gue juga itu tonton. Netflix tuh kalau kita cari holiday movie, ini Movie Let It Snow masih ada nih. bagus deh. Nah, Masih masih ada, dia, masih ada, masih ada, hmm, masih ada. Ketiga mas, hmm. ketiga itu adalah film yang menurut gue nih salah satu film legendaris ya mas. Salah satu film yang membuat gue tuh semakin jatuh cinta sama dunia film mas. Sebenarnya waktu pada zamannya nih mas. Apa? Polar Express mas. Polar Oke, Express. Tom, Tom Hanks ya. Iya Tom Hanks ini tahun 2004 kalau nggak salah ya mas ya. Itu tahun lalu tuh 2004 ya. saya malam Natal tuh saya tonton lagi tuh. Serius wah pas banget. Malam Natal saya tonton sampai jam ya itu malam Natal sampai jam 12 malam tuh nonton sama anak-anak tuh. Jadi istilahnya lampu dimatikan, AC digedein. Wah, dinginnya bukan main. Polar Express tuh salah satu pencetus, ibaratnya tuh salah satu kalau gue bilang ya mas itu salah satu cikal bakal ya seseorang itu ya Hmm, suka film saat itu mas pada masanya mas. Jadi ibaratnya kita yang suka film biasa-biasa aja, suka film animasi biasa-biasa aja gitu loh. Tapi ketika kita lihat Polar Express ada suatu dimensi berbeda di tahun tersebut mas kita nonton yes, mas. saya setuju. Karena di tahun 2004 ini animasi daripada film The Polar Express itu termasuk yang paling maju sih ya. Istilahnya Itu dari keren. wajahnya si Tom Hanks itu dibuat begitu mirip, wajah anaknya kecilnya itu dibuat begitu nyata. Pas waktu kita Iya. menempatkan diri itu, pas waktu tahun 2004 itu menurut saya itu sebuah istilahnya yang hal yang fenomenal. Bahkan saya bilang itu kan kemarin kan saya kan nonton lagi tuh tahun lalu ya. 2000 kalau gitu tahun lalu kan Pas banget 2020 ya. Saya nonton tuh 2020 ya. ya. Dalam arti dan itu pun masih merasa wah ini animasi ini ternyata ini nggak main-main nih istilahnya Masih walau. sekarang pun masih oke mas. Mm-mm, Untuk sekarang pun itu kita nggak tahu itu 2004 loh filmnya. betul. Nah justru Yang itu sudah tadi itu. berjalan itu mas, kereta di Jandir itu loh mas, yang kereta itu apa bikin kita tuh terngiang sampai sekarang mas, inget banget mas, ya kan Betul. yang dia di atas itu keretanya mas. Hmm. Terus habis itu yang dia jalan ke atas, terus naik keretanya naik turun segala macam. Belum lagi juga yang pas ketemu santanya. Itu sih benar sih. Iya, Dalam arti ini emang yang Mas Watching bilang ini film merupakan mungkin ya istilahnya salah satu tonggak animasi nih, istilahnya tonggak ih tonggak kemajuan animasi animasi film, nih. iya. Seperti Ibaratnya itu. mungkin kalau di film bukan kartunnya kayak Avatarnya nih mas. Betul, betul. Walaupun itu Iya, kan beresiko ya dalam arti waktu zaman itu kan kayak beresiko nih istilahnya membuat sebuah beresiko. animasi avatar yang mirip dengan pemainnya kan istilahnya buat Iya, apa susah-susah sebenarnya dalam tanda kutip ya. terus filmnya Tapi juga nggak terlalu, dia berani juga mas karena Polar Express itu menurut gua secara tampilan ya mas atau secara first impression tuh seolah tuh bukan film yang ceria mas ya, hmm, hmm. secara awal gitu atau secara bentuknya gitu loh. Dan berarti saat itu Disney pun Disney Pixar ya mas itu ya mas yang punya harusnya ya. Ah, ini sih bukan Disney Pixar ya, Castle Rock Oh ya, bukan Disney, sorry. bukan. Apa Castle Rock ya? Hmm. Ya dia berani kayak apa ya kayak membelokkan sebuah itu mas, maksudnya itu ya seperti mas bilang itu tonggak tonggak suatu perubahan dalam dunia perfilman ya mas ya. Hmm, hmm, hmm.
Justru itu Sesuatu yang ini berbeda saat itu kemunculannya, Mas. betul, dan abis itu kan ya ini kan ada tadi yang Mas bilang itu dari animasinya, terus habis itu dari musiknya, ya emang gak heran sih soalnya kan sutradaranya kan si Robert Zemeckis ya. Nah itu kan juga emang Meskis ya, udah kawakan banget. kawakan lah, dan ini memang bener sih, walaupun kita tonton sekarang nih 2021 kurangi 2004 itu kan berarti kan udah lumayan 17. juga, 17 tahun kan. Bayangin deh kalau waktu nonton itu masih kecil, masih umur 5 tahun, sekarang udah umur berapa tuh? Udah umur 21 juga, 22 ya kalau nggak salah ya. Iya, Gitu. film Ah, bagus, Mas. Itu apa visualnya indah gila banget itu, Mas. Polar Express, Mas. mm. Visualnya terus apa perjalanan dengan keretanya itu, duh, Mas. Betul. Dan tadi itu, apalagi kalau ditonton nih lampu matiin, AC dinginin. Wah, itu sedap deh pokoknya. Pakai selimut ya, Mas. Pakai selimut ala-ala di kereta gitu ya. Iya. Oke, Itu menarik nih. dengan suara kasih Tom Hanks itu pas banget, Mas, itu, Mas. Betul. Apalagi kan di situ kan dia kan bermain sebagai beberapa karakter ya. Iya, Hmm. aduh, gila deh itu keren deh. Oke, nah ini udah masuk ke nomor 2 nih, dua teratas nih. Ayo, Dua kira-kira teratas. dipilih nih. Nomor 2 ini mungkin gue juga mungkin orang banyak yang nggak setuju mungkin ya, Mas, ya. Atau mungkin orang masih juga beberapa belum nonton film ini, Mas, mungkin, Mas. Tapi menurut pandangan gue yang gue pernah share juga ke Mas ya, Mas ya. Film ini tuh Hmm, nggak tahu kenapa untuk era saat ini tuh untuk film Christmas ya, ini satu film yang gue kangenin, Mas, yang ibaratnya tuh dari tahun-tahun sebelumnya tuh gue tipe kangen film-film ini, dan itu Netflix tuh tiba-tiba tuh menyediakan lagi film ini, Mas. Christmas Chronicles, Mas. You spend every hour of every year getting ready for one lousy day. A day that brings joy to children all over the world. And that will never change. Oke, yang ke satu kedua ya. 1, 2 itu sama porsinya bagus-bagus, Mas, itu, Mas. Si Kurt Betul. Russell ya, Mas ya. Kurt Russell, betul. Nah ini, Kurt Russell ya. ya setuju. Nah, kenapa nih? Ini kan juga salah satu film yang sempat kita bahas ya. Pernah kita bahas juga. Nah, Ini ayo. tipikal film yang ibaratnya seperti gue bilang tadi, Mas. Ibaratnya tuh ada suatu kekangan-kekangan terhadap film Natal ya, Mas ya, yang ada missing gitu di serpihan apa pikiran gue, Mas. Ketemu tiba-tiba tuh pas ada film ini tahun 2017 ya, sama 2019 ya, Mas, 2018. Nah, 2020. 2018. 2020. Ya, itu kayak ibaratnya tuh gue menemukan missing piece yang hilang, Mas, dari sebuah film Natal yang gue pengen cari-cari, Mas. Apa nih Itu, yang Mas, ini missing berbeda. piece-nya apa nih? Ini berbeda sama Christmas Prince sama Let It Snow, ini beda, Mas, ini, Mas. Christmas Chronicles itu beda sama Christmas Prince sama Let It Snow, Mas. Secara apa ya? Secara atmosfernya tuh beda, Mas. Atmosfer dari Christmas Chronicles itu kayaknya karena nih ngebahas santai, Mas. Menurut gue nih juga gue pengen bilang nih salah satu film tentang santai yang terbaik, Mas, bagi gue, Mas. Kan banyak kan Santa, ada Elf, terus ada si apa sih yang waktu dulu Bad Santa atau apapun ya, atau yang film yang 3 orang itu tuh. Ini menurut gue nih satu film tentang Santa tuh bagi gue yang terbaik. Semua paket lengkap ini, Mas. Film ini bagi gue nih paket lengkap, visualnya, sinematografinya, dekor settingnya, Mas. Terus imajinasi kita, ketika kita bayangin kita jadi orang dewasa, jadi anak-anak tuh indah banget, Mas. Ada ketika rusa-rusa bisa terbang, itu sih. Ini gue terpuaskan banget, Mas, nonton Christmas Chronicles ini, Mas. Terpuaskan banget, Mas. Terus santanya gagal lagi ya. Santanya gaul, Mas. Santai tuh gaul, indah, pokoknya indah banget ya ini film, Mas. Indah banget Christmas Chronicles ini. Aduh, gue susah ungkapin dengan kata-kata tuh. Gue juga harapin tahun ini sebenarnya ada, Mas. Iya, betul ya. Saya pikir juga tahun ini bakalan ada nih, ternyata enggak ya. Kenapa nggak ada gitu loh? Nggak tahu lah, mungkin ya semoga sih tahun depan ya. kali ya dijadiin trilogi. Harusnya kan kemarin kan di Christmas Chronicles 2 kan sebenarnya juga istilahnya cukup dinikmati oleh banyak orang sih menurut saya ya. Dan istilahnya dari rating juga masih oke.
Dan dalam arti dari Iya, cerita pun kalau kita sebagai penonton dari cerita pun menurut saya itu bukan suatu yang dipaksakan karena ada istilahnya ada berjalan sesuatu yang bisa mengalir. diangkat Iya, seperti itu. pesannya bagus, terus juga nggak main terlalu khayalan banget, Mas. Sekilas tuh khayalan, Elsa itu semua tuh logika semua, Mas. Logika yang sangat indah. Kok gue bener-bener nih artinya satisfaction dalam menonton nih gue dapatkan di film Christmas Chronicles ini, Mas. Hmm, mungkin ya itu Satisfaction pemain banget. anak kecilnya mungkin udah gede semua kali. Jadi harus mikir-mikir apa harus ganti istilahnya harus ganti pemain lagi kan soalnya kan. Iya, ini sangat layak kalau kita nonton nih Desember nih harus wajib minimal antara satu atau dua itu ditonton, Mas. Serius, Mas. Di Kalau rewatch, Mas. wah, harus dua-duanya ini. Kalau mau nonton ini Iya, juga untuk bener. nonton sama anak-anak juga keren juga sih nih. Keren, ceria, anak-anak yang lagi bad mood langsung ceria, gue yakin Mas nonton ini, Mas. Yang kedua terutama tuh, Mas. Yang banyak Hmm, keceriaan, Mas. oke oke. Satu juga sih. Keren keren keren. Nah, tadi kita udah ngomong yang kelima Christmas Prince trilogi nih ya. Ada 3 nih. Ya, Terus habis itu yang keempat ada Let It Snow. Terus yang ketiga ada animasi The Polar Express. Yang Polar Express kedua, udah di Mola TV tuh ya. yang kedua itu ada Christmas Chronicles 1 dan kedua. Nah, sekarang Nah, kita oke. akan ke puncak nih, yang satu nih. Kira-kira Oke. apa ya? Ini film sih, kok gue rasa kalau gue menempatkan di nomor satu, mungkin untuk para pendengar, mungkin ada beberapa tuh, mungkin banyak setujunya juga, Mas, menurut gue, Mas. Terutama untuk orang-orang era-era tahun 90 2000 nih, Mas. Apa nih? Film yang menurut gue nih salah satu legenda banget, Mas. Home Film Alone? yang mungkin kalau nah, betul. Apa ya, Mas? Kenapa ya, Mas, ya? Ya tadi itu mungkin Apanya gitu? Maksudnya tuh apanya? Sekilas kan filmnya biasa-biasa aja gitu loh. Kayak film-film Dono Kasino Indro yang ngerjain penjahat terus gitu-gitu. Bener gak? betul. Ya mungkin ya pas waktu itu kan sangat berkesan buat kita. Selain itu juga menurut saya itu ini sih komplit ya dalam arti kan dari situasinya nih, dalam arti situasinya yang penuh salju segala macam. Terus habis itu backgroundnya itu Kenakalan. istilahnya yang benar-benar kental dengan Natal, dengan nuansa nuansa Natal, apalagi dengan Iya. musik-musiknya tuh. Jadi istilah ini benar-benar nggak terlepas nih, dalam arti nggak bisa dilewatkan nih. Dalam arti soalnya sepanjang sepanjang film itu musik skornya pun istilahnya benar-benar kental Enak nih banget dengan ya. bunyi dentingan lonceng segala macem seperti itu sih. Tapi apa yang membuat orang membuat film ini tuh kayak nomor satu ya, Mas, ya? Susah Hmm, kita jelas. Padahal iya, Mas. Maksudnya iya gitu. Maksudnya kita banyak yang setuju tuh pasti iya nih film legenda banget atau bisa ditempatkan tuh untuk film Natal terbaik gitu, Mas. Nah, tadi itu sih menurut saya sih karena kita ini ya pas waktu zamannya kebetulan kita Tapi nonton dan itu magnetnya mau benar-benar Culkin nih. kenapa? Bisa nggak? Magnetnya si Macaulay Culkin itu bukan, Mas? Ya, bisa 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 maknanya itu. Dan saya nggak tahu nih, saya benar-benar nggak tahu kalau misalkan kalau anak-anak sekarang nonton itu seperti apa. Apakah mereka akan tetap suka apa enggak Berarti sih? ya, Seperti itu kelihatannya sih. gimana, Mas? Kenapa? Anaknya Mas gimana? Anaknya Mas Kalau anak saya sih nonton aja sih dalam arti kan karena kan sekarang kan juga jenis komedinya berbeda seperti itu. Enjoy aja. Dia nonton Home Alone 1, Home Alone 2 nonton. Terus ngebayangin sama Christmas Chronicles, ekspresi dia lebih seneng mana, Mas, sejujurnya? Sama, hmm, eh, tidak ada perbedaan. kayaknya sih Sebagai anak anak saya sebagai anak saya itu lebih ke arah Christmas Chronicles Christmas sih karena Chronicles. lebih Nah, kan petualangan. Karena lebih ke petualangan ya. Kalau kalau zamannya mungkin berbeda kali. Kalau waktu itu kan zaman-zaman kayak kita kan nonton kan Tom and Jerry, istilahnya yang dalam arti yang komedinya kasar tuh, yang slapstick segala macam tuh, yang hmm, pukul-pukulan. Kalau Home Alone kan juga kayak gitu tuh, lempar apa, tembak apa, tembak apa. Sekarang kan mungkin mereka akan bertanya, loh itu kok boleh, sedangkan sedangkan saya nggak boleh digituin. Kan kita kan sebagai orang tua kan pasti ngelarang. Kalau zaman kita kan iya, nggak ada larangan seperti itu. cuma buat penyumannya itu buat ngakak-ngakak aja waktu zaman dulu, Mas, ya kesannya ya. Ya Kita anggap zaman itu orang tua bet, mm,
Pas waktu zaman dulu kan kita kan cara membesarkan anak kan, nah, dan dengan cara kita dibesarkan berbeda. Kalau zaman dulu kan mungkin kan kita nonton apa aja Pikirannya. juga tanpa pengawasan orang tua juga nggak masalah. Iya, iya, iya. Tapi magnetnya menurut Mas ada gak pengaruh si Macaulay Culkin, Mas? Gimana? Kalau film itu bukan dimainin sama Macaulay Culkin, menurut Mas gimana, Mas? Ya, ya selama ini kan terbukti nggak ada yang berhasil. Berarti ada hubungan, ada gara-gara magnet si Macaulay Culkin nih, Mas ya? Mukanya Bisa kayak pas bisa banget sih menurut Mas, dibilang Mas. atau gini atau uh, Kenapa ya? karena mereka itu masih menggunakan ramuan yang sama, akhirnya itu kita membandingkan. Waktu itu mereka kan sempat dengan ramuan yang berbeda atau yang terbaru pun dengan menggunakan ramuan yang berbeda itu juga mungkin terlalu beresiko dan istilahnya ya akhirnya tetap aja nggak maksimal sih. Nah justru itu kalau kalau film ini kan kalau kita bilang di remake mau nggak mau kan pasti kan ramuannya kan sama nih dalam arti. Kalau ramuannya sama otomatis kita akan membandingkan karena remake. Dan kalau karena membandingkan saya nggak tahu dalam arti harusnya sih tanyakan kepada penonton awam. Misalkan kalau mereka yang awalnya itu menonton Home Alone 4, mungkin akan merasa bagus Home Alone 4. Tapi kalau kita udah nonton Home Alone 1, 2 dulu, baru nonton keempat atau 3 atau kelima, nah itu kan kita kan akan lebih membandingkan. Seperti itu sih, Mas. Iya sih, ini banyak faktor yang buat Home Alone itu. Judulnya juga orang tuh kayak gampang diingat ya, Mas ya, judul ya Home Alone gitu loh. Dulu di saat tahun era 90-an judul Home Alone tuh kayaknya tuh kayak suatu perubahan drastis, Mas. Iya gak, Mas? Betul. Nah, Kayak itu suatu yang itu apa ya, maksudnya tuh suatu hal yang kayaknya unik gitu judulnya, Mas ya. Ditambah mukanya si Macaulay Culkin yang lagi kaget itu, Mas, yang kelihatan mata doang tuh, Mas. iya betul. Dan apalagi Aduh, kan gila. dari judul kan cukup cukup istilahnya cukup kita istilahnya penasaran nih di rumah sendirian kenapa nih istilahnya seperti itu ya. Tapi terbukti itu legenda banget ya, Mas ya. Iya, iya, iya itu bagus sih dan ya salah satu buktinya kan waktu di TV swasta kan selalu diputar-putar terus kan. Tapi sekarang udah jarang ya. Sekarang udah ya TV jarang, swasta. udah jarang. Kenapa ya? Ya Mahal mungkin kali ya? mungkin Beda itunya akses pada udah gitu. udah lewat kali hak tayangnya dan mungkin Hmm. dari selera juga udah berbeda. Seperti itu Padahal tuh sih. legenda banget itu, Mas. Betul. Gila, itu nggak ada yang ngalahin, Mas. Penjate aja gue masih inget tuh. Gue ibaratnya nonton kan udah lama, Mas. Penjate tuh yang satu siapa tuh, Danny DeVito, satu lagi siapa tuh namanya tuh? Joe Si Pesci, si Joe Joe Pesci. Pesci. Oh iya, Joe Pesci, iya. Yang tinggi sama yang agak gemuk tuh ya. Nah, nah itu kan si apa Marv, kalau nggak salah namanya si Marvin sama si Harry ya, Marv sama Iya, Harry ya. Nah, seperti itu. Kalau nggak salah sih tahun dia lalu saya sukses nonton juga. lagi sih tuh, pas Dia Natal sukses tuh, juga, Mas, menjelang sebagai Natal seorang tuh saya penjate. nonton Dia, 1-2. dia melengkapi juga, Mas ya, tokoh penjate kayaknya ya, Tin Boy itu, Mas ya. Oh iya, Kuat, kuat gitu loh. betul betul. Dalam arti nggak bisa dimungkirin, apalagi kan Joe Pesci Itu kan terkenal dengan apa dulu itu terkenal main mafia. iya, makanya aduh. Aduh, gila. Itu sih jadi bulan-bulanan itu sih emang kalau kita nonton sekarang kayak miris ya, masih gila nih. Bahkan kita bisa kira, aduh anak-anak kita bisa bahaya nih nonton kayak gini, Mas. Jadi bandel, Mas. Tau gak, Mas? Nah itu takutnya kan kayak gitu, lemparnya kan lempar cat, lempar apa, nggak tahu lah. Kita kan sekarang mungkin terlalu takut kali ya, Dawat ya mungkin ya. Tapi ya Terus, saya pribadi pun ya agak was-was wah, juga. iya, apalagi pas mereka udah ngerjain terus anak tuh si Macaulay Culkin-nya mukanya ceria lagi kayak ngeyek gitu, Mas, kayak ngeledekin gitu. Itu kan anak-anak bisa meniru banget, Mas, kayak gitu, Mas. Betul. Nanti tiba-tiba apa taruh apa bola-bola kaca di bawah tempat tidur pas kita ini jangan kan bola kaca, Lego aja kita kaki aja sakit apalagi bola-bola kaca ya. Dia malah ketawa ke ala Macaulay Culkin, Mas, kabur, Mas. Dia Iya, ketawa nah kabur itu dia. doang, ngeselin banget. Nah, itu dia Aduh. mungkin untuk generasi 90-an 2000-an ini masih relate nih dengan film ini. Tapi saya nggak tahu nih. Mungkin kalau kalian nih para pendengar yang mungkin dari generasi Z atau generasi yang milenial yang udah misalnya yang masih muda nih nonton nggak tahu nonton Home Alone 1 2 itu apakah
istilahnya menyukai seperti kami Menyenangkan ya. menyukai apa enggak nih seperti itu. Itu sih Mas. Nah, Gila itu sih. Home Alone sih itu sih, aduh nggak ada obatnya itu mas film mas. Itu setuju gue setuju. rasa sih, kok tapi penilaian gue sih ada 75% tuh karena pengaruh judul sama si Macaulay Culkin ya mas, itu magnetnya si Macaulay Culkin mas. Muka apanya ya, muka tanpa bersalahnya itu mas, muka dia tuh muka hoki untuk tanpa bersalah, cocok banget itu mas. Ya betul setuju setuju. Nah, apa mukanya itu nampak dia itu enggak apa benar-benar innocent pas Ya, waktu itu natural ya. banget, iya innocent banget, innocent yang nakal gitu loh, yang kita pun mikirnya, jadi kita bingung nih, kita mau ketawa, kita mau respect sama dia atau gimana gitu mas. Aduh. Hmm, iya iya. Iya sih, sayang ini Home Alone selanjutnya itu 4, Tiga, Home Alone 5 lima, itu ya istilahnya itu nggak ya berbekas mungkin ya, nggak bagi kita berbekas. udah nggak relate kali ya. Hmm. Hmm, hmm. Ya sampai ke sekarang kan udah sampai 6 ya. Sampai Home Alone yang terbaru itu Home Alone 6 sih. Dan masih Iya, belum berhasil sih dalam arti menurut saya iya, sih. belum berhasil ngetuk suatu perubahan yang drastis ya maksudnya. Kan kadang kalau film, kalau walaupun remake kan, kalau remake itu bagus kan kadang bisa booming kan kadang-kadang mas. Betul, betul. Ya tadi itu mungkin ya karena terlalu membandingkan sih. Itu. Hmm. Oke, Harus oke. Alkin mas, bener-bener mas, gila tuh. Harusnya sih di comeback tuh ya. Iya, pas udah dewasa malah nggak laku ya. Itu film gue Bukan mas bukan waktu nggak itu. laku sih dia kayak emang tidak tidak ke arah showbiz lagi sih seperti itu sih. Iya, dia Nah, sempat dan dia kayak ngobat-ngobat ada emang lagi ada mungkin sakit kalau nggak salah ya. apa ya. Hmm. Iya. Nah, dan ada Padahal dulu ingat ke mas, film dia mas, My Girl, Sun, itu kan hmm, keren-keren hmm, semua mas. hmm, Ricky Rich itu film-film itu box office semua mas. Tapi kan waktu itu kan dia kan permasalahan dengan orang tuanya kan, seperti itu. Iya, aduh. Orang tuanya bermasalah, akhirnya itu jadi kacau kan semua kan. Iya, Tapi ya, iya. sekarang sih dia berusaha udah bangkit dengan Bangkit lagi. istilahnya ya dengan uh, kegiatannya sendiri, ada podcast segala macamnya sih dia sih kalau nggak salah. Iya. Seperti itu. Oke oke. Jadi ini udah ada 5 nih, 5 rekomendasi film dari Watching Movie Channel. Saya ulangin yang pertama, yang nomor 5 Christmas Prince trilogi nih ada 3 nih. Jadi kalian nih yang suka film misalnya drama percintaan nih boleh nih nonton nih. Ada 3 nih. Jadi boleh dicicil atau mau dimaratonin ya. Betul, harus nonton dari pertama dulu. Nah, terus yang keempat itu ada Let It Snow. Nah ini juga apa tadi itu dibintangi oleh para bintang muda yang lagi naik daun nih. Nah ini boleh nih kita tonton nih masih ada di Netflix juga nih. Terus yang ketiga itu ada film animasi The Polar Express. Bintangnya juga nggak main-main si Tom Hanks. Dan ini juga walaupun udah 2004, tapi masih enak nih untuk ditonton nih. Nah, arti dari Visualnya animasinya, asik. dari visualnya segala macam itu masih benar-benar masih oke. Karena waktu itu Masih memang oke pada sampai sekarang. zamannya pun itu udah termasuk paling maju. Nah, Iya. berikutnya nomor 2 adalah The Christmas Chronicles 1 dan 2. Nah, ini salah satu film Christmas dengan istilahnya dengan genre adventure, istilahnya yang cukup hangat dan seru istilahnya. Jadi Seru enggak banget, iya. Nah, yang Salah nomor satu 1 film mas, yang 1,5 jam kita berasa tuh, ayo dong 3 jam dong, gue berasa kayak gitu film itu. betul. Ini sayang ini yang ketiganya ini nggak dibuat nih. Kalau harusnya sih Belum. tahun ini yang ketiga keluar nih supaya anak kecilnya itu nggak terlalu gede kan. Waktu itu kan yang kedua kan Iya. kakaknya udah terlalu gede kan jadi nggak terlalu disorot ya. Iya. Soalnya kan kalau saya di post kreditnya kan ada kesannya ada yang ketiganya kan mas. Nggak salah ya, yang Nah itu. itu dia tuh. Aduh sayang sih, bener-bener sayang sih. Dipikirnya tahun ini bakalan keluar nih. Nah yang pertama adalah Home Alone yang mungkin lebih spesifik Home Alone 1, 2 kali mas ya. 1 dan 2 betul. 1 dan 2 Wah, itu cukup keren tuh. Belum ada yang ngalahin mas. Itu kalau versi gue mas. Oke. Ini seru nih. Jadi sebenarnya ini ada 5 judul, tapi lebih dari 5 film nih. Kalau hitung itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 film iya. nih. Kalian yang lagi pengen holiday, lagi pengen santai-santai, nonton, mau malam, mau lagi suntuk, lagi boring, nonton deh film antara 5 ini pasti, wah up lagi deh tuh moodnya. Iya nih, ini mumpung masih Christmas masih ya kira-kira tinggal masih seminggu 2 minggu lagi ya, seminggu lah ya kurang lebih ya, masih seminggu lagi. Ya, Jadi
lagi ya. Masih Pas bisa banget deh deh, dicicil satu-satu deh. Hmm. Mungkin pulang Nyalakan sambil AC saya. hingga 16 ya. Nyalakan AC 16, lampu dimatiin remang-remang, sediakan popcorn mungkin boleh. Wah, itu. Kalau mau lebih Enjoy seru the lagi nih, scene. lampu dimatikan, AC dinyalain dingin-dingin, Full pakai control celana ya. pendek, pakai Iya, kaos tipis supaya dingin. iya selimut. Iya, iya betul betul. Bener itu enak banget itu. Aduh, mau Aduh. lagi jomblo, mau lagi pacaran, mau lagi suami istri, pas tuh film semua deh. Untuk sama Sama nonton sama keluarga juga anak-anak oke. juga cocok sih nih. Iya, betul sama Ah, anak-anak juga. Oke, oke. Nih, thank you banget nih Mas Watching nih udah istilahnya merekomendasikan 5 judul film yang dengan nuansa Natal. Ya semoga nih dengan menonton film dari istilahnya rekomendasi dari Mas Watching nih, kita mempunyai semangat istilahnya ataupun setidaknya itu ada rasa-rasa Natal spiritnya, holiday spiritnya Wah, itu spiritnya muncul betul kita. itu muncul Walaupun ya. di luaran itu lagi banyak gembor-gembor apa gitu ya. Jadi istilahnya setidaknya menenangkan pikiran kita di rumah Balance ya, balance nonton, healing. self healing juga istilahnya kan. Iya, Terus beli betul. popcorn Relax aja itu yang banget. bisa dimasak di microwave kan. Bisa Iya, tuh istilahnya. aduh. Popcorn Apa butter lah, enak. popcorn karamel lah. Iya. Dengan segelas jeruk hangat peras, Mas. Masih aja. Aduh, Aduh, malam-malam udah kayak begini ntar nyari jeruk lagi nih. kan udara dingin, pakai jeruk hangat peras yang isi 10 biji tuh yang langsung Ah, bulir-bulirnya ada tuh, Mas. jeruk Aduh. kunci betul. Oke, Enak oke. banget. Thank you banget nih Mas Watching nih untuk meluangkan waktu jadi kita bisa ngobrol-ngobrol untuk film rekomendasi film Natal. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Mas ya. Oke. Nah, nanti biasanya itu akhir tahun saya akan tagih rekomendasi film tahun baru. Oke, sekali Oke, lagi thank you banget Mas Watching dan see you. thank you.